Ya, oke, jadi saya akan menjelaskan tentang teori behavior dan konstruktivisme. Pengertian teori behavioristik yaitu menurut Enkhoutim 2010 menyatakan yaitu teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah jadi bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman terlebih dahulu. Menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Yang kedua yaitu teori belajar Ivan Petrovich Pavlov. Kondisi klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimulus atau stimuli perangsang bersyarat atau conditioned stimulus, yaitu perangsang yang secara alami tidak dapat menimbulkan respons tertentu, misalnya suara lonceng yang dapat menimbulkan keluarnya air liur. Respons bersyarat atau respons yaitu respons yang ditimbulkan oleh bersyarat atau bell. Yang ketiga yaitu teori belajar Skinner atau operant conditioning. Skinner mengemukakan pendapatnya dengan memasukkan unsur penguatan dalam hukum akibat, yakni perilaku dapat menguatkan endorong diulangi kemunculannya, sedangkan perilaku tidak dapat menguatkan cenderung untuk menghilangkan atau terhapus. Oleh karena itu, Skinner dianggap bapak operant conditioning. Menurut Husama 2016 menyatakan inti dari teori Skinner tentang operant conditioning adalah proses belajar dengan mengendalikan semua atau sembarang respon yang muncul sesuai konsekuensi atau resiko yang mana organisme akan cenderung untuk mengulang respon-respon tersebut yang diakui oleh penguatannya. Yang keempat, teori belajar sosial Bandura, yaitu sosial Bandura menguraikan kumpulan ide mengenai cara perilaku dan diubah atau penerapannya. Teori ini hampir pada seluruh perilaku dengan perhatian khusus pada cara perilaku baru diperoleh melalui belajar mengamati observasi learning. Yang kelima, teori konstruktivistik psikologi kognitif Piaget. Menurut Suparno 1997, konstruktivitif psikologi biasanya juga disebut konstruktivitis personal, yaitu kognitif dan kognitif individual. Aliran ini dianut dan dikembangkan oleh Jean Piaget. Yang keenam, penerapan teori behavioristik dalam pembelajarannya di IPA. Teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran ini sering dianggap sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Adapun penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran berdasarkan teorinya adalah menentukan tujuan dan indikator pembelajaran, menganalisis lingkungan belajar dan menentukan pembelajaran awal peserta didik. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menguraikan materi pembelajaran menjadi bagian dan meliputi topik. Selanjutnya, penerapan konstruktif dalam pembelajaran IPA. Contohnya topik yang dibahas adalah autonomi bunga.
Satu, memotivasi siswa menyampaikan informasi terkait pokok pembahasan. Yang kedua, membentuk atau mengorganisasikan siswa dalam beberapa kelompok. Yang ketiga, memberi masalah. Yang keempat, hipotesis. Yang kelima, pengumpulan data dan uji hipotesis. Yang keenam, membangun konsep. Yang ketujuh, memandu siswa. Yang kedelapan, refleksi. Yang kesembilan, review dan evaluasi. Sekian teori dari yang kemukakan oleh beberapa ahli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.